Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur marilah kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah agung, anugerah besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada malam hari ini. Apakah anugerah agung, anugerah besar itu? Anugerah berupa hidayatut taufik. Apa? Hidayatut taufik. Ini sering Abah ulang-ulang. Hidayah yang paling tinggi, hidayah yang paling luhur. Tidak ada hidayah yang paling tinggi dan paling luhur mengalahkan hidayatut taufik. Hidayah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 1 kali 24 jam 17 kali. Hidayatut taufik itu adalah hidayah di mana kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di mana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hidayatut taufik, Abah nggak bisa duduk di depan. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak bisa duduk di majelis ini. Atas dasar hidayatut taufik itu, kita dimudahkan, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melangkahkan kedua belah kaki kita, melanggangkan kedua belah tangan kita, menghadapkan jiwa raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki berada di rumah Allah, tempat yang paling mulia, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Lebih jauh daripada itu, dengan taufik, dengan hidayatut taufik, kita duduk di dalam majlis yang sangat besar, yaitu majlis ilmu. Dan lebih jauh daripada itu lagi, duduknya kita di majlis ilmu di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari terakhir di bulan Ramadan, yang sesungguhnya ramai di akhir Ramadan itu harus lebih ramai dari 10 hari pertama, dari 10 hari kedua. Di 10 hari ketiga sesungguhnya harus lebih ramai, karena di 10 hari ketiga itu ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kamu sempurnakan hitungan. Bisa jadi di 10 hari pertama, di 10 hari kedua tidak sempurna, maka disempurnakannya itu di 10 hari ketiga.
Kalau kita merasa di 10 hari pertama masih ada kekurangan, puasa kita masih ngobrol sana sini, tarawih kita masih ada yang bolong-bolong, baca Quran kita, zikir kita masih ada yang bolong-bolong, disempurnakannya di 10 hari ketiga. Jadi sesungguhnya 10 hari ketiga ini harus lebih ramai dari 10 hari pertama dan 10 hari kedua. Bahkan lebih jauh daripada itu, di 10 hari ketiga itu ada yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad adallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatul qadar, syahrun fihi khairun min alfi syahr. Telah datang kepada kita bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, yang di dalamnya ada nilai ibadah lebih baik daripada 1000 bulan. Ini adanya di 10 hari terakhir. Kapan? Di malam ganjil. Entah malam ganjilnya itu 21, 23, 25, 27 atau 29. Begitu. Nah, yang paling susah di Indonesia untuk menentukan malam ganjil, karena ada yang puasanya hari Sabtu, ada yang puasanya hari Ahad. Jadi malam ganjil kata yang puasa hari Sabtu berbeda dengan malam ganjil yang puasa hari Ahad. Makanya nggak usah ikut malam ganjilnya yang puasa hari Sabtu, jangan ikut malam ganjilnya yang puasa hari Ahad, tapi harus ikut malam ganjilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak setiap malam ganjil, tapi Rasulullah 10 hari terakhir sudah masuk ke dalam masjid 10 hari 10 malam, tidak menginjakkan kakinya ke tanah. Artinya iktikafnya full untuk menyambut kedatangan Lailatul Qadar. Jadi kalau ada yang ikut Rasulullah SAW pasti dapat Lailatul Qadar. Kalau Abah ditanya, Abah kapan Lailatul Qadar? Tapi ini untuk pribadi. Abah merasakan sudah dapat. Karena Abah bukan 10 hari terakhir, Abah sejak 1 Ramadan sampai dengan 30 Ramadan, insya Allah Abah di masjid. Ini baru pulang ke rumah begitu. Tapi pengennya istirahat. Begitu 1 hari kajian 3 begitu. Termasuk malam ini mestinya istirahat. Ini yang ketiga begitu sih. Lagi subuh di Al-Munawwarah, nanti Johornya kajian di Masjid Andalusia. Tapi kata asisten malamnya enggak ada, alhamdulillah. Begitu. Tapi pasti di Sadeng itu ada tarawih, ya pastilah. Kalau ada Abah minta kultum begitu. Bahasanya kuliah 7 menit, prakteknya setengah jam bisa 1 jam begitu. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan Lailatul Qadar. Karena ketika mendapatkan Lailatul Qadar, ulama telah menetapkan salah satunya adalah
bahwa ibadah di malam Lailatul Qadar itu sholatnya 2 rakaat setelah sholat tahajud, kira-kira 5 menit, zikirnya 5 menit, doanya 5 menit. Kemudian karena malam hari itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbih, turun malaikat dan ruh. Siapa ruh itu? Ruh itu nama lain daripada malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu namanya malaikat Ruhul Amin, makanya disebut waruh. Jadi Allah menyebut malaikat Jibril dengan nama lain, yaitu dengan nama Ar-Ruh. Ketika Lailatul Qadar turun, maka malaikat Jibril memiliki 600 sayap. 300 sayap sebelah kanan, 300 sayap sebelah kiri. Ada 2 sayap yang tidak pernah dibuka, kecuali khusus 2 sayap itu dibuka pada malam Lailatul Qadar. Kalau Abah menyampaikan malaikat Jibril punya 300 sayap, jangan pernah terpikir, terbayang bahwa sayap malaikat Jibril seperti sayap burung. Jangan. Karena jangankan sayap burung dengan sayap malaikat Jibril, sayap burung dengan sayap burung yang lain aja berbeda. Sayap burung dengan ayam beda, sayap burung dengan bebek beda, apalagi sayap malaikat Jibril alaihissalam dengan sayapnya burung. Jadi jangan pernah membayangkan, memikirkan semacam itu. Seperti apa sayap malaikat Jibril? Seperti keagungan Allah, kemuliaan Allah yang memberikan sayap kepada makhluknya yang menjadi sayyidul malaikah, raja daripada malaikat. Pasti bukan seperti itu sayapnya. Kemudian ciri kata ulama itu ada 3. Yang pertama, karena malaikat Jibril menutup dengan sayapnya itu sehingga alam jagat raya itu tertutup, maka pada malam hari itu menjadi sejuk. Malam hari itu menjadi damai. Malam hari itu menjadi teduh. Nah, orang yang merasakan adanya kesejukan, kedamaian dan keteduhan, itu tanda dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semuanya dapat. Kemudian setelah malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain turun, malaikat Jibril memandu, wahai malaikat-malaikat, bertebaran, cari setiap hamba Allah dari umat Muhammad Rasulullah SAW yang berdiri sholat, duduk, berzikir, berdoa. Kata malaikat Jibril, salam kalian kepada mereka, musafahah jabat tangan kalian kepada mereka, dan jangan pergi di belakang mereka sebelum kalian aminkan doa-doa. Subhanallah. Makanya setiap malam di 10 hari terakhir, kalau kita bangun sholat, kemudian berzikir, berdoa, dan malam hari itu adalah malam Lailatul Qadar, pastikan kita disalami sama malaikat. Kita musafah dengan malaikat, dan kita didoakan, diaminkan doa kita oleh malaikat. Makanya pantas bahwa nilai ibadah di malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung tahun 83 tahun 3 bulan. Coba bisa dibayangkan
dengan ibadah yang sekejap saja, akan tetapi memiliki nilai ibadah 1000 bulan atau 83 tahun 3 bulan. Luar biasa. Mudah-mudahan semuanya nih yang itikaf dapat Lailatul Qadar. Kalau kita dapat Lailatul Qadar, cukuplah begitu. Cukup. Dan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu dipastikan bahwa dia sukses puasanya tahun ini dan ia akan mendapatkan surga melalui pintu Ar-Rayyan. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam salah satu hadisnya, farhat lis-shaimi farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'ir. Buat mereka yang berpuasa, yang sukses puasanya, seperti kita nih sukses nih yang itikaf di sini, maka diberikan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pada saat berbuka, ada 1 kebahagiaan lagi pada saat berjumpa dengan Allah Subhanahu. Luar biasa. Nah, ini berbicara kaitannya dengan Lailatul Qadar. Karena Abah yakin iktikaf kita di 10 hari terakhir itu harapan yang paling besar dari mereka yang beriktikaf adalah mendapatkan Lailatul Qadar. Betul? Rasulullah saja begitu. Padahal Rasulullah kurang apa, sudah dijamin masuk surga. Tapi kerinduan untuk mendapatkan Lailatul Qadar luar biasa. Kemudian kajian kita pada malam hari ini, Abah dikasih tema apa? Tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi ini terdiri daripada 2 kata. Tazkiyah, tazkiyatun dan nafsi. Nafsiyatun. Tazkiyah dan nafsi. Tazkiyah itu diambil daripada kata-kata zakah, yuzakki, masdarnya tazkiyah. Artinya mensucikan. Sedangkan kata yang kedua adalah nafsi. Jadi tazkiyatun nafsi secara etimologi, secara bahasa adalah membersihkan jiwa. Kata-kata an-nafsu di dalam Al-Quran diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai 306 kali. Berapa? 306 kali. An-nafsu, 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 an-nafsu. Artinya apa? Betapa pentingnya an-nafsu itu, sehingga diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 306. Kemudian makna an-nafsu itu sendiri apa? Secara umum makna an-nafsu itu adalah diri. Akan tetapi secara khusus makna an-nafsu itu adalah al-qalbu, hati. Karena di dalam diri kita ada satu pengendali. Kalau yang satu itu baik, maka ia akan mengendalikan seluruh jasad, seluruh tubuh kita menjadi baik. Pandangan kita menjadi baik, pendengaran kita menjadi baik, lisan kita menjadi baik, tangan kita menjadi baik, kaki kita menjadi baik, pikiran kita menjadi baik. Kalau yang satu itu baik. Akan tetapi kalau yang satu itu buruk, pandangan kita menjadi
buruk, pendengaran kita menjadi buruk, omongan kita menjadi buruk, tangan kaki kita menjadi buruk. Apa yang seperti itu disebutnya adalah al-qalb. 14,5 abad yang silam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sairu jasadi wa idza fasadat fasada sairu jasadi. Sesungguhnya di dalam jasad seseorang itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan membawa pengaruh baik pada seluruh jasad. Wa idza fasadat, apabila segumpal daging itu buruk, maka akan membuat pengaruh buruk kepada seluruh jasad. Allah kata Rasulullah, ingatlah apa yang disebut dengan segumpal darah itu, wahyal adalah yang dimaksud dengan tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa. Itu sesungguhnya membersihkan hati, agar hati kita mengomando kepada jasad kita menjadi jasad yang baik. Makanya hati kita harus bersih. Seperti apa yang dimaksud dengan tazkiyatun nafsi, hati yang bersih? Abah ingin sampaikan secara historis. Sesungguhnya kita mengenal al-qalbu itu dari mana? Karena jangankan kita, malaikat saja yang terlibat dalam prosesi penciptaan makhluk manusia itu enggak tahu apa yang disebut dengan al-qalbu. Abah ingin bercerita. Ini yang ngasih tema sama Abah ini pinter, nguji kiai. Kalau enggak bener-bener kiai enggak bisa ngajiin. Betul. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menciptakan makhluk yang bernama manusia, Allah itu melibatkan 4 malaikat. Pertama malaikat Jibril alaihissalam, yang kedua malaikat Mikail alaihissalam, yang ketiga malaikat Israfil alaihissalam, yang keempat malaikat Ijra'il alaihissalam. Ini malaikat yang hebat-hebat, yang jago-jago. Itulah yang dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat Allah ingin menciptakan makhluk manusia yang bernama Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama Allah memanggil malaikat Jibril. Ini keterangannya ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Jibril, aku ingin menciptakan manusia. Manusia itu akan aku ciptakan bahannya dari tanah. Tanah itu ada di alam dunia. Engkau turun ke alam dunia, ambil tanah, karena dari tanah itulah aku ingin ciptakan manusia. Maka turun malaikat Jibril alaihissalam ke alam dunia. Pada saat malaikat Jibril alaihissalam ingin mengambil tanah, mengeruk tanah, maka tanah berkata, bahkan lebih kepada berteriak, nggak mau. A'udzu billahi min. Ini tanah ini hebat Pak. Jadi manusia belum jadi manusia udah gagal. Aku berlindung kepada Allah, minta dari engkau wajib.
mengambil tanah sehingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kenapa engkau kembali enggak membawa tanah? Ya Rabb, aku sudah melaksanakan tugas darimu secara seksama, turun ke alam dunia. Ketika aku turun ke alam dunia, bumi pun akan aku ambil. Bumi berkata, a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah minka dari engkau ya Jibril. Aku tidak sanggup mengambil makhluk yang berlindung kepada aku. Ini tarbiyah luar biasa. Baik kalau begitu, maka Allah memanggil malaikat yang kedua, Mikail. Mikail, Jibril nggak berhasil mengambil tanah. Sekarang engkau yang turun, ambil tanah, karena aku ingin menciptakan makhluk manusia. Turun sampai di bumi, tanah mau diambil. Tanah berkata dengan yang sama kepada malaikat Jibril, a'udzu billahi minka. Maka Mikail pun tidak sanggup mengambil tanah, kembali kepada Allah. Kenapa engkau tangan kosong? Sudah turun ke bumi. Ketika tanah mau diambil, tanah berkata, a'udzu billahi minka, aku tidak sanggup mengambil makhluk yang berlindung kepadamu. Baik, kalau begitu aku perintahkan malaikat yang ketiga, siapa? Israfil. Malaikat Israfil ini malaikat yang gagah, satu kali siup sangkalanya alam dunia ini hancur. Turun ke alam dunia, tanah mau diambil, tanah mengucapkan kalimat yang sama, a'udzu billahi minka. Balik lagi, kembali kepada Allah. Kenapa kau enggak bawa tanah? Aku sudah melaksanakan tugas dari engkau, tapi ketika aku sudah turun ke bumi, tanah mau diambil, maka tanah berlindung kepada Allah dengan ucapan a'udzu billahi minka. Maka aku tidak sanggup mengambil makhluk yang berlindung. Baik. Panggil malaikat Ijra'il, pencabut nyawa, malaikat yang terakhir. Kata Allah, engkau yang terakhir harus dapat, kalau enggak jadi kita manusia. Maka turun malaikat Ijra'il, tanah pun mau diambil, tapi tanah mengucapkan yang sama, a'udzu billahi minka. Malaikat Ijra'il mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Maka aku harus mengucapkan yang sama. Kalau dia berlindung kepada Allah, aku pun di dalam mengambil dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minka, kata malaikat Ijra'il. Maka sama-sama berlindung kepada Allah, akhirnya tanah pun menyerahkan diri kepada malaikat Ijra'il. Ini tarbiyah besar. Jadi kalau kita mohon perlindungan, jangan mohon perlindungan kepada polisi, jangan mohon perlindungan kepada tentara, jangan mohon perlindungan kepada KPK, tapi mohon perlindungan kepada Allah. Kurang apa hebatnya malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Ijra'il, ketika tanah berlindung kepada Allah tidak sama, tapi ketika sama-sama berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanah pun menyerahkan diri. Engkau berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada Allah, silakan. Maka dibawa tanah itu. Setelah 40 tahun kurang lebih, baru malaikat Jibril diperintahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil tanah yang sudah diambil oleh malaikat Ijra'il. Ini sejarah harus tahu. Begitu. Kemudian diserahkan kepada Allah tanah itu. Kemudian tangan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membentuk, yang menciptakan makhluk manusia yang bernama Nabi Adam alaihis salam. Kalau disebut dengan tangan Allah, ini tauhid. Jangan pernah membayangkan bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala seperti tangan kita manusia.
Jangan pernah. Jangankan tangan kita manusia dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, tangan abah dengan tangan bapak aja berbeda. Punya abah mantu lembut, bagus, punya bapak kasar. Jangan tangan abah dengan tangan bapak. Tangan kita dengan tangan ayam berbeda, dengan tangan kambing berbeda, dengan tangan monyet, apalagi dengan tangan Allah. Kemudian seperti apa tangan Allah? Seperti kemuliaan dan keagungan Allah yang tidak bisa kita bayangkan. Betapa agungnya, betapa mulianya tangan Allah yang tidak bisa kita bayangkan. Maka Allah membentuk tanah itu dengan tangan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sudah rapi dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Allah meletakkan dua mata. Allah meletakkan hidung. Allah meletakkan telinga. Allah meletakkan lisan bibir. Allah meletakkan tangan dan kaki. Tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala minta dari tanah yang diciptakan, coba datangkan itu. Karena semuanya sudah jadi daging, sekerat daging di dalam hadisnya. Maka diserahkan oleh malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian digantungkan dalam rongga dada sekerat daging itu. Malaikat Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb, aku faham ketika engkau menciptakan dua pasang mata pasti untuk melihat. Aku paham ketika engkau menciptakan dua pasang telinga pasti untuk mendengar. Aku paham ketika engkau menciptakan hidung untuk bernapas, untuk mencium setiap wangi dan bau. Aku paham engkau ciptakan lisan bibir pada Adam. Aku paham untuk berbicara, lidah untuk merasa. Ketika engkau ciptakan tangan, dua belah tangan, aku paham untuk bekerja. Ketika engkau ciptakan kaki, aku paham untuk berjalan, untuk berlari. Tapi ketika engkau meminta sekerat daging kepada aku, kemudian engkau gantungkan dalam rongga dada, aku tidak paham. Mahal apa itu? Ini bahasa ini luar biasa. Apa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, hiya al-qalb. Nah, kata-kata hati itu di sini muncul. Kalau Allah tidak mengatakan hiya al-qalb, kita tidak akan pernah tahu bahwa di dalam jasad kita itu ada hati. Jadi kita tahu bahwa dalam jasad kita ada hati, itu dari Allah. Dari Allah. Ketika dialog dengan malaikat Jibril alaihis salam. Tapi malaikat Jibril tidak terputus sampai bertanya apa itu. Tapi kata malaikat Jibril, kalau itu engkau sebut atau namai dengan hati, untuk apa engkau ciptakan hati? Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hati itu adalah untuk aku bersembunyi. Paham? Hati itu untuk tempat aku. Makanya malaikat Jibril alaihissalam ketika usai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu gagah dan perkasa, tinggi, tegak, sayapnya 600, ada sayapnya kalau dikepakan satu kepakan saja dia akan terbang mengalahkan kecepatan cahaya.
kata Rasul, hatta tah ila jannatil ma'wa, sehingga akan sampai ke surga ma'wa. Begitu hebatnya malaikat Jibril. Bangga malaikat Jibril atas penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Syukur malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud selama 300 tahun. Berapa tahun? 300 tahun. Allah tanya kepada malaikat Jibril, Jibril, kenapa engkau sujud lama-lama? Kata malaikat Jibril, ya Rabb, bagaimana aku tidak sujud di hadapan engkau selama 300 tahun? Karena engkau telah ciptakan aku sedemikian rupa, sedemikian hebat dan gagah perkasa. Makanya tanda syukur aku kepadamu, aku sujud 300 tahun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, Jibril, akan aku ciptakan satu makhluk yang lebih sempurna penciptaannya ketimbang engkau, yang lebih mulia kedudukannya ketimbang engkau. Kaget malaikat Jibril, akhirnya bangun dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, makhluk apakah itu? Allah menjawab, al-insan, makhluk yang bernama manusia. Malaikat Jibril masih bingung, ada ya makhluk yang lebih sempurna penciptaannya dan lebih mulia kedudukannya ketimbang aku, yang namanya manusia. Makanya Allah sengaja agar malaikat Jibril tidak tanda tanya. Kalau Allah menciptakan ada makhluk manusia yang lebih sempurna penciptaannya, lebih mulia kedudukannya daripada malaikat Jibril, dilibatkan malaikat Jibril, maka terjawablah ketika Allah ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu? Kata Allah, al-qalam. Buat apa gunanya al-qalam? Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk bernapas, tangan untuk bekerja, kaki untuk berjalan berlari. Untuk apa engkau ciptakan hati? Tempat aku bersembahyang. Jadi kemuliaan manusia itu digantungkan kepada sejauh mana apakah dalam hatinya disemayamkan Allah atau tidak, ada Allah atau tidak. Hati ini kata ulama luas, mengalahkan luasnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Bahkan kalau ada yang lebih luas daripada itu, itulah luasnya hati. Jadi hati tidak akan pernah puas. Jangankan punya harta kekayaan segede Kabupaten Bogor, segede kota Bogor. Andai kekayaan sebesar dunia menjadi milik kita, maka hati setiap umat manusia tidak akan puas. Kapan puasnya hati? Pada saat ada yang besar, sebesar luasnya hati kita. Siapa? Allah Subhanahu. Kalau Allah ketika ada kebesaran Allah dalam hati kita, maka akan terpancar pada mulut, terpancar pada telinga, terpancar pada tangan, terpancar pada hati, pada mata, pada saat memandang, kecuali yang ada dalam pandangan keagungan kebesaran Allah. Karena tidak ada yang ada kecuali diadakan oleh Allah. Ulama katakan hati itu seperti poci, seperti teko. Kalau dalam teko itu air putih, yang keluar air putih. Kalau dalam teko itu adalah air kopi, yang keluar air kopi. Kalau dalam teko itu adalah air susu, yang keluar susu. Apabila yang ada dalam hati itu
itu adalah keagungan kebesaran Allah, maka yang ada dalam pandangan itu kebesaran Allah, dalam pendengaran itu kebesaran Allah, dalam tanganku saya bisa bekerja sehingga semua pekerjaan selesai itu, maka hadir kebesaran Allah dalam tangannya, hadir kebesaran Allah pada saat ia berjalan, pada saat ia berlari, hadir kebesaran pada saat ia makan, pada saat ia minum, hadir kebesaran pada saat ia memakai pakaian. La ilaha. Maka seketika ia mengakhiri hayatnya, mengakhiri napasnya, kira-kira yang akan keluar apa? Apa yang ada dalam hatinya, apa yang ada dalam isi hatinya. Seperti ini botol, karena adanya air mineral dituang, nggak mungkin keluar susu, nggak mungkin keluar kopi. Yang keluar, tapi kalau di dalam hati yang ada itu keagungan, maka yang akan keluar, yang akan keluar di akhirat, la ilaha illallah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha, hati, walahum yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall. Dia diberikan hati, dia punya hati, tapi dalam hatinya tidak ada keagungan kebesaran Allah, maka otomatis dalam pandangan, dalam pendengaran tidak ada keagungan dan kebesaran Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat berikutnya? Ulaika kal an'am bal hum adall. Itu binatang punya hati sih. Coba kalau dipotong, ada hati ayam? Ada? Kambing dipotong, ada hati kambing? Punya hati sih. Ini sengaja dibuat tarbiyah untuk kita. Nah, hati ayam, hati kambing, hati kerbau, hati sapi, enggak ada dalamnya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau hati kita tidak ada keagungan Allah, apa bedanya kita dengan ayam? Apa bedanya kita dengan kambing? Apa bedanya kita dengan kerbau? Oleh karenanya kata Allah, ulaika kal an'am, mereka tidak ubahnya seperti ayam, seperti kambing, seperti kerbau, sapi, bahkan seperti anjing dan babi. Na'udzubillah min. Ini firman Allah, bukan keterangan dari apa. Kalau hati kita tidak ada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ini natijah tazkiyatun nafs, idza wajadtani wajadta kulli syai, wa idza faqadtani faqadta kulli syai. Bila dalam hati engkau mendapatkan aku, maka segalanya aku berikan kepada kamu. Tapi bila dalam hati engkau tidak ada aku, jangankan surga, dunia tidak aku berikan. Orang yang dalam hatinya tidak ada keagungan Allah, walaupun kantornya besar sebesar istana, wallahi dibuat sempit. Kalau dibuka, tidak ada yang paling sempit hari ini itu penduduk istana sekarang. Betul? Betul?
kecuali istananya dipakai majelis ilmu, diundang keluarga besar Al-Hidayah ngaji di istana, baru itu istana bisa jadi membuka. Tapi kalau tidak, walaupun indah besar sebagai istana, dibuat sempit oleh Allah Subhanahu. Walaupun uang banyak, tapi dalam hati tidak ada Allah, dibuat miskin oleh Allah Subhanahu. Banyak hari ini yang orang duitnya banyak tapi tidak bisa makan, dibuat miskin sama Allah Subhanahu. Tapi orang yang di dalam hatinya ada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan di alam dunia yang luas, besok kita akan masuk ke suatu tempat yang sangat sempit. Apa namanya? Namanya apa? Kubur. Sempit ya? Sempit. Udah sempit, diinjek-injek supaya lebih sempit. Tapi orang yang membawa keagungan Allah, datang malaikat munkar nakir menjawab, man rabbuka? Allahu rabbi. Karena keagungan Allah, kebesaran Allah dalam hati kita terbawa dalam syariat sholat. Allahu Akbar. Inilah yang dalam hatinya ada keagungan. Ketika ruku, Allahu Akbar. Dan membaca subhana rabbi yal azim. Ketika sujud, Allahu Akbar, Allah yang besar, yang dibesarkan Allah, makhluk itu nggak ada apa-apa. Subhana Rabbi yal azim. Kenarisan kita Rabbi, manifestasi daripada keagungan Allah yang kita semayamkan dalam hati kita, yang dibawa-bawa dalam kehidupan kita, sehingga kita mati pun ikut terbawa. Jasad mati tapi hati tidak mati. Datang malaikat munkar nakir yang sangat menakutkan, tapi mereka yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti kamu wahai malaikat munkar nakir? Pada saat mereka munkar nakir dengan seramnya, man rabbuka? Dia jawab, Allahu rabbi. Selesai, balik. Maka itu kubur yang sempit menjadi raudhatun min riyadil jannah, salah satu taman daripada taman-taman surganya Allah. Bukan cuma luas, akan tetapi menjadi salah satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya tazkiyatun nafsi, membersihkan hati. Apa? Jangan ada sedikit pun di dalam hati kita selain Allah. 14,5 abad yang silam, menutup ceramah Abah pada malam hari ini, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Ai wahidullah, hendaklah engkau yakin hanya kepada Allah, iman hanya kepada Allah, makrifat hanya kepada Allah. Ini ngaji tauhid lah. Wala tusyriku bihi syai'an, jangan ada pernah sekutu di hati kamu, yakin kepada selain Allah syai'an, walaupun hanya sebesar biji zat, sebesar atom, sebesar, jangan ada. Kalau ada yang selain Allah dalam hati kamu, walaupun keadaannya hanya sebesar biji zarah, sebesar molekul, sebesar atom, Allah berfirman dalam ayat yang lain, innallaha la yaghfiru an yushraka. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa seseorang yang di dalam hatinya ada selain Allah. Mudah-mudahan kita semuanya melalui tausiah pendek pada malam hari ini
hati kita dipenuhi oleh iman yakin kepada Allah, keagungan kemuliaan Allah, sehingga tidak ada ruang yang lain sedikit pun kecuali dipenuhi oleh iman yakin makrifat keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan memancarkan ke dalam mata, ke dalam telinga, ke dalam tangan, ke dalam kaki, ke dalam pikiran kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin na'im. Aqulu qouli hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.